Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk saling belajar, untuk mengetahui beberapa ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Walaupun saat-saat ini kita sedang menghadapi berbagai pandemi atau wabah virus corona, namun hal itu tidak dapat mematikan semangat kita, ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita semuanya masih bisa belajar, masih bisa tertawa, masih bisa senyum dan bahagia. Mudah-mudahan semuanya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pada perjumpaan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi PAT besok. Untuk materi Al-Quran adalah yang pertama, Ahkamur Ra', yaitu hukum bacaan Ra'. Yang kedua adalah Al-Syamsiyah, jadi Al-Ta'rif. Kalau yang di buku kalian itu namanya Al-Ta'rif. Jadi ada dua yang akan dibahas untuk pelajaran kita, yang akan dibahas untuk PAT besok itu ada dua. Yang pertama adalah Ahkamur Ra', hukum-hukum Ra'. Yang kedua hukum Al-Ta'rif atau hukum alif dan lam sukun, seperti itu. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas tentang ahkamur ra'. Sebagaimana yang ada di buku kalian, Pak Guru akan membahasnya sampai selesai, tapi mungkin tidak bisa diselesaikan hari ini karena materinya sangat banyak sekali terkait dengan hukum bacaan ra'. Pak Guru akan mengambil beberapa saja yang paling mudah dari hukum bacaan ra'. Selanjutnya kalau kalian sudah paham, baru Pak Guru lanjutkan untuk materi hukum ra' yang lain. Baik anak-anak sekalian, berkenaan dengan hukum ra', sebelum Pak Guru menyampaikan tentang hukum bacaan ra', Pak Guru ingin bertanya dulu. Kalau kita membaca Al-Quran, pasti ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama namanya adalah huruf, ya. Yang kedua adalah harokat. Pak Guru ingin tahu, kira-kira ada yang tahu enggak di sini? Harokat itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, Pak Guru langsung jelaskan. Harokat itu adalah tanda baca Al-Quran, tanda baca huruf Arab. Tanda baca itu ada berapa? Ya, kalau dirinci itu banyak. Tapi kalau kalau disingkat gampangnya itu cuma ada beberapa, ada 5 paling tanda baca itu. Kalau disingkat, yang pertama namanya tanda baca A, yaitu fathah. Jadi tanda baca yang pertama adalah tanda baca atau harokat. Itu yang pertama namanya fathah, atau fathatain, ya, sama saja, cuma bunyinya beda. Yang kedua namanya kasroh. Nah, coret satu di bawah namanya kasroh atau kasroh tain. Yang ketiga namanya dhammah atau dhammah tain. Itu adalah harokat-harokat yang paling sering kita temukan dalam Al-Quran. Ya, kalau tidak fathah ya kasroh, kalau tidak kasroh ya dhammah. Kalau tidak ya fathatain atau kasrotain atau dhammatain. Kemudian ada lagi yang namanya tanda baca sukun. Apa sukun itu?
Sukun itu bulatan kecil di atas. Ini namanya sukun. Ya. Itu adalah sukun. Kemudian ada pula yang namanya tasydid. Nah, seperti ini tasydid. Ini adalah harokat-harokat atau tanda baca dalam Al-Quran yang paling sering kita pakai ketika membaca Al-Quran. Oke, segitu saja tentang penjelasan masalah harokat atau tanda baca. Selanjutnya, ahkamur ra. Akan Pak Guru sampaikan apa sih hukum-hukum bacaan ra itu. Baik, Pak Guru ingin tanya dulu, ra itu apa sih? Ra itu adalah huruf hijaiyah yang berada pada urutan ke-10 ya. Ra adalah huruf hijaiyah atau huruf Arab. Nah, gini aja, huruf Arab yang berada pada urutan ke-10. Itu ya. Coba kita lihat. Yang pertama namanya alif. Ya, alif. Yang kedua namanya ba. Yang ketiga namanya ta. Yang keempat namanya sa, ya. Kemudian jim, ha, kha, dal, zal, ra. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ra itu ada di nomor urut yang ke-10. Ini adalah ra. Jadi ra itu adalah huruf hijaiyah atau huruf Arab yang berada pada urutan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Nah, ini ra namanya. Lah, ra itu ketika dibaca oleh kalian semua, ketika dibaca oleh Pak Guru dalam Al-Quran, maka itu bermacam-macam cara bacanya. Paling tidak ada 2 cara bacanya ya. Jadi ada 2 macam hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra ya. Hukum bacaan ra itu ada berapa? Ada 2. Ya, ingat yang pertama. Yang nomor 1 apa? Tafkhim. Apa tafkhim itu? Nah, kalian sudah belajar dulu kan tentang hukum lam jalalah. Tafkhim itu apa? Tebal. Ya. Tafkhim itu artinya tebal. Yang kedua, aku taruh di samping. Namanya hukumnya adalah tarqiq. Tarqiq. Apa tarqiq itu? Tipis. Tafkhim tebal, tarqiq tipis. Jadi roh itu punya 2 hukum bacaan. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Tafkhim itu artinya tebal, kemudian tarqiq artinya tipis. Jadi ra itu bisa dibaca tebal, juga bisa dibaca tipis.
Kapan ro itu dibaca tebal, kapan ro itu dibaca tipis? Nah, di sini Pak Guru akan membahasnya. Ro kapan dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis? Baik anak-anak sekalian, Pak Guru di sini hanya akan membahas tentang ro tarkik dulu. Untuk yang tafkhim, ya besok kalau kita masih diberi kesehatan, masih Pak Guru juga masih sehat, masih hidup juga ya. Karena tidak tahu umur kapan Pak Guru akan meninggal seperti itu. Baik anak-anak sekalian, hukum bacaan ro yang pertama adalah tafkhim, yang kedua tarkik. Pak Guru akan membahas hukum yang kedua, yaitu tarkik. Tarkik itu apa sih? Tarkik, membaca ro adalah membaca ro dengan suara tipis. Ya, bagaimana caranya? Ya, nanti Pak Guru jelaskan. Untuk bacaan ro yang tarkik ini ada syarat-syaratnya. Pak Guru sampaikan syaratnya. Yang pertama adalah syarat ro tarkik. Yang pertama ro harus berharakat kasroh. Ro harus kasroh. Jadi kembali Mbak. Kembali. Yang pertama, ro harus berharakat kasroh. Jadi setiap ro yang berharakat kasroh itu ro-nya dibaca tarkik. Contohnya rijalun. Nah, rijalun. Ro ini yang Pak Guru kasih garis bawah, ini harus dibaca tarkik atau dibaca tipis. Kenapa? Karena kasroh. Contoh yang kedua, yukhriju. Ro-nya yukhriju, riju. Nah, itu juga harus dibaca tarkik atau tipis. Yang ketiga contohnya, shaghirin. Shaghirin. Nah, ini harus dibaca tipis anak-anak. Jadi setiap ro yang berharakat kasroh, maka cara bacanya harus tarkik atau tipis. Coba kita cari dalam Al-Quran. Bagaimana cara mencari dalam Al-Quran? Perhatikan. Nah, kita baca dari depan. Nah, coba dilihat surat apa? Surat Hud ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Ajri. Nah, ini ro-nya dibaca tipis anak-anak. Kenapa tipis? Karena kasroh. Wa ma ana biqaridil ladzina amanu. Biqaridil ladzina ri. Nah, ini ro takik juga, tipis juga ini. Seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari sendiri dalam Al-Quran. Yang kedua, ro yang tarkik itu adalah ro sukun. Nah, sukun asli diawali kasroh. Ro yang sukun asli diawali kasroh,
Baik anak-anak sekalian, ro sukun asli diawali kasroh. Sukun asli, ingat masih kata-katanya Pak Guru? Sukun itu ada berapa? Ada dua. Ada sukun asli, ada sukun waqaf. Sukun asli itu apa? Yaitu huruf yang sudah ada tanda sukunnya di atas. Contohnya Pak Guru, wa ya qaumi la as'alukum. Ingat, mimnya ini adalah sukun asli. Kenapa? Karena ada tanda sukunnya di atas ini, dilihat. Nah, setiap huruf yang ada tanda sukunnya itu namanya sukun asli, ya. Jadi sukun asli itu apabila ada tanda sukunnya di atas. Itu adalah sukun asli. Kalau sukun waqaf itu apa? Sukun waqaf apabila sukun karena waqaf. Sukun itu apa sih? Sukun itu artinya mati. Coba kita baca. Walakinni arakum qauman tajhalun. Nunnya mati. Kenapa kok mati? Karena waqaf. Nah, ini yang disebut dengan sukun waqaf, karena nunnya mati disebabkan oleh waqaf. Waqaf itu apa? Waqaf itu artinya berhenti anak-anak. Jadi kalau kita berhenti, maka itu namanya waqaf, guys. Nah, contohnya yang sukun asli seperti apa? Pak Guru kasih contoh. Mirhamatun misalnya. Mirhamatun. Nah, roknya ini mati, sukun, diawali kasroh. Mana kasrohnya ini? Nah, ini kasroh. Rok sukun asli, roknya sukun asli, ada tanda sukunnya di atas, diawali kasroh, ya. Maka karena roknya sukun asli diawali kasroh, disebut dengan rok bacaan tarqiq. Contoh yang lain, fabashir. Fabashir. Nah, roknya sukun lagi, diawali kasroh, maka bacanya tipis. Contoh yang lain, isbir. Nah, roknya sukun asli diawali kasroh, maka ini dibaca tipis. Baik. Yang ketiga, kalian bisa cari contoh dalam Al-Quran misalnya. Nah, coba kita cari dalam Al-Quran. Ada nggak sih dalam Al-Quran? Ya pasti ada lah, masa ada. Nah, ini mana ya? Coba kita baca di sini. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Mirfaqo-nya sukun asli diawali harokat kasroh, bacanya tipis. Jadi seperti itu. Kalian bisa cari sendiri dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ro sukun waqaf. Lah ini ro sukun waqaf. Ro sukun waqaf. Tadi ada sukun asli, sekarang sukun waqaf. Sukun waqaf apa? Ya, tadi yang Pak Guru sampaikan, sukun atau mati gara-garanya waqaf. Aslinya ya tidak mati, tapi karena waqaf akhirnya mati. Ro sukun waqaf diawali kasroh. Baik. Ro sukun waqaf diawali kasroh. Contohnya apa ya? Misalnya wa yaqdir. Wa yaqdir. Contoh. Wa yaqdir. Wa yaqdiru. Asalnya wa yaqdiru. Wa yaqdiru. Wa yaqdiru. Nah, karena ini waqaf, maka roknya harus mati. Karena roknya mati, maka disebut dengan sukun
sukun waqaf. Ro yang sukun waqaf ini diawali harokat kasro. Ini ro-nya sukun waqaf diawali kasro. Karena diawali kasro maka hukum bacaannya tarqiq, tipis. Jadi seperti itu. Contoh yang lain, mustamir. Mustamir. Wa yakunu sihrun mustamir. Jadi ro-nya ini mati anak-anak. Karena waqaf ini matinya. Dan kebetulan diawali harokat kasroh, maka harus dibaca tipis. Ro-nya sukun waqaf diawali kasroh, maka dibaca tipis. Kita cari contoh yang ketiga dalam Al-Quran. Oke. Surat apa ya? Kita cari dalam surat, coba. Ada enggak ya? Kita cari dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Oh, bukan An-Nahl ini. Wah, ini An-Nahl depan. Nah, baik anak-anak, kita baca. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Nah, ingat, ini waqafnya di atas ini. Wa minha jair. Ada waqafnya, apa waqafnya? Jim. Jair. Ro-nya mati dikarenakan waqaf dan diawali harokat kasroh, maka dibaca tipis, ya. Wa minha jair. Seperti itu. Kemudian yang keempat, langsung saja ya. Jadi kalian nanti bisa diulang-ulang kalau misalkan belum paham, diputar lagi videonya sampai paham. Kemudian kurang paham, putar lagi videonya sampai paham, sampai kalian benar-benar ngelontok, ya. Yang ketiga adalah ro sukun waqaf diawali bacaan panjang plus kasroh. Bacaan panjang dan kasroh bacaannya. Gampang, ini banyak dalam Al-Quran ini. Contohnya, nakirun misalnya. Nakirun. Karena waqaf maka dibaca nakir. Seperti itu ya. Ini ro-nya sukun waqaf. Kemudian diawali bacaan panjang. Kafnya kan panjang ini. Ki kan gitu kan. Kemudian kafnya berharokat kasro. Nakir. Atau misalnya nasir. Ini nasir. Ro-nya sukun waqaf diawali
kasro bacaan panjang. Nasir. Atau misalnya kita cari dalam Al-Qur'annya surat apa ya? Surat terserah wes banyak dalam Al-Qur'an. Nah, ini misalnya surat Al-Hajj. Nah, kita baca wa yahdihi ila azabis sa'ir. Nah, roknya sukun waqaf, mati gara-gara waqaf, dan diawali bacaan panjang ir, dan bacaan panjang itu berharakat kasro, bunyinya ir. Wa yahdihi ila azabis sa'ir. Banyak sekali dalam Al-Quran kalau kalian nyari itu. Jadi tidak susah ya. Baik anak-anak, itu saja penjelasan Pak Guru untuk hukum bacaan ro yang tarkik. Jadi hukum ro yang tarkik ini ada syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya? Yang pertama 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Ada 4. Ya. Yang pertama ro harus kasroh. Setiap ro yang kasroh berarti dibaca tarkik. Yang kedua ro sukun asli. Sukun ada tanda sukunnya, ro-nya ada tanda sukunnya, dan diawali kasroh. Contohnya mirhamatun, ro-nya sukun asli diawali kasroh. Fabashir, isbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ro sukun waqaf. Sukun waqaf, mati karena waqaf dan diawali kasroh. Contohnya wa yaqdir, ro-nya aslinya hidup, kemudian karena wakaf jadi mati, dan kebetulan diawali kasroh, maka dibaca tipis. Mustamir wa minha jair. Jadi seperti itu. Kemudian ro sukun wakaf diawali bacaan panjang plus kasroh. Ro-nya sukun wakaf, mati gara-gara wakaf, diawali bacaan panjang. Dikurang di nih. Diawali bacaan panjang dan kasroh yang panjang itu. Contohnya nakir, ro-nya sukun waqaf. Ini sukun waqaf ini diawali bacaan panjang, kafnya kan panjang ini, dan kebetulan kafnya berharakat kasroh, maka dibaca tipis atau tarkik. Nasir. Lah anak-anak silakan cari sendiri dalam Al-Qur'an. Nanti contohnya Pak Guru kasih tugas ya. Ya Pak Guru nanti kasih tugas, silakan kalian diisi sendiri tugasnya. Ya tidak banyak, yang penting kalian, Pak Guru pingin tahu kalian sudah paham atau belum. Kalau belum paham silakan kalian dibuka lagi videonya Pak Guru sampai kalian benar-benar paham. Kalau belum paham dibuka lagi, dipelajari lagi. Jadi tidak ada yang tidak paham, semuanya paham. Kalau kita berusaha, setidak bisa apapun kita, kalau kita terus berusaha, pasti pikiran kita, hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Guru sampaikan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dipakai oleh kalian sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.